Nah, teman-teman, ini udah saya persiapkan ya. Ada ikan yang buat lauk, santan, 1 butir kelapa ya. Udah saya santan, udah saya saring. Assalamualaikum, kembali lagi di dapurnya Mbak Iti. Pagi ini Mbak Iti mau bikin sarapan ya. Mau bikin sarapan sayur nangka muda ya. Kalau orang Jawa bilang sayur gori. Nah, yuk kita ikuti bagaimana caranya saya memasaknya ya, ala Mbak Iti. Nah, teman-teman, ini udah saya persiapkan ya. Ada ikan yang buat lauk, santan, 1 butir kelapa ya. Udah saya santan, udah saya saring. Nah, ini nanti mau saya bumbu pedas. Ini ada cabai yang udah saya goreng, saya ulek nyet-nyet, nggak terlalu lembut ya, sama bawang merah yang udah saya goreng. Ini nangkanya ada 1 buah, nggak terlalu besar ya, sedang. Udah saya rebus semalam lalu saya rendam. Nah, itu juga ada tetelan campur lemak-lemak itu ya, tetelan sapi. Dan ini terutama bumbunya ya. Ini ada kunyit, jahe, cabai merah, lalu bawang putih, bawang merah, ada kemiri, garam, ada lada sedikit saja, lalu ketumbar, lalu serai, lengkuas, lalu salam ya. Ini nanti saya ulek lembut, lalu saya goreng bumbunya. Pertama, saya mau siapkan ikan di sini, lalu nyalakan kompor, tunggu hingga panas, lalu nanti digoreng ya. Oh ya, ada tip dari saya ya, kalau menggoreng ikan biar enggak lengket, udah saya persiapkan terigu ya, tepung. Yang penting tepung, entah tepung terigu, entah tepung beras bisa ya. Nanti dikasih sejumput di minyak yang udah panas. Nah, nanti setelah minyak udah panas, dikasih terigu, lalu dimasukkan ikannya ya. Insya Allah tidak lengket. Nah, setelah minyak udah panas, saya ambil terigu sedikit saja, lalu saya masukkan ikannya. Insya Allah nanti tidak lengket ya. Dan setelah saya masukkan ikannya, saya tinggal ngulek bumbu ya, biar bareng matangnya nanti. Itu ikannya saya tinggal ngulek bumbu ya. Dan ini saya mau ngulek bumbunya ya. Ini saya pisah dulu, nanti dikeprek ya. Ini kita ulek bareng karena nggak begitu banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah bumbunya udah halus, lalu serainya dikeprek ya. Nah, geprek, lalu lengkuas. Ini lengkuasnya mudah ya, mungkin dihaluskan bisa. Nah, sepertinya bumbunya udah halus ya. Lalu saya tengok ikannya, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak lengket ya. Bener-bener enak nih maliknya. Tuh, nggak lengket kan? Nah, ini trik dari saya ya, supaya tidak lengket. Padahal ini wajannya masih belum begitu lama saya pakai.
Kalau udah lama dipakai buat goreng-goreng kan nggak lengket biasanya. Kalau baru biasanya lengket ya. Memang kalau dikasih terigu itu minyaknya agak keruh ya. Mungkin efek dari terigunya itu gosong, tapi tidak lengket ya. Dan setelah udah matang 1 sendok ikan, saya mau mempersiapkan minyak buat nyayur ya, buat goreng bumbu. Nggak usah terlalu banyak karena disanten ya. Minyaknya udah panas, lalu bumbu saya masukkan. Nah, setelah bumbunya udah mateng, mau saya masukkan tetelan yang saya bilang tadi sama gajih ya. Biar matang dulu. Ini nanti sayur nangkanya biar terasa seperti daging sapi ya. Karena ada aroma-aroma tetelan daging sapi. Nah, ini lalu saya masukkan nangkanya ya. Setelah tetelannya udah mateng, nangkanya saya masukin, daun salam juga. Nanti setelah ini udah meresap, lalu dimasukkan santan, ada cabai yang udah saya ulek, lalu bawang merah ya. Dan jangan lupa dikasih gula merah biar sedap. Dan setelah meresap, lalu cabenya yang hijau tadi saya masukkan. Ini udah digoreng ya. Dan santannya ya terakhir. Gula merah sedikit saja, nanti dicoba dulu rasanya gimana. Nah, sangat meringin ya. Ini tinggal nunggu mendidih ya. Dan ikannya juga udah mau selesai gorengnya. Itu hanya wajannya saja yang gosong karena tadi dikasih tepung ya. Ikannya nggak gosong ya. Nah, setelah sayurnya ini udah mendidih, lalu saya masukkan bawang merah biar sedap. Jangan lupa diicip dulu ya, kurang apa. Bener-bener enak ini, rasanya seperti gulai ya, gulai daging. Bener enak, boleh dicoba ya. Masya Allah, ini enak bener ini. Ini yang nggak tahu dikira gulai ya. Nanti coba lihat suami saya gimana komentarnya. Bener nih. Nah, ini udah matang teman-teman, udah saya pindah di mangkok besar ya. Lalu nanti saya panggil suami saya biar sarapan. Udah siap sarapannya. Nah, sarapan sudah mateng, udah selesai. Lalu nanti saya tinggal beres-beres rumah ya.
udah bisa bikin sarapan yang sangat enak. Boleh dicoba ya resep dari saya. Memang ini saya bikin pedes ya. Nanti yang nggak suka pedes nggak usah dikasih cabai kecil ya. Cabai merah aja juga bisa. Nah, cukup sekian video dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.